siap Bu Nora ini untuk melaksanakan kegiatan observasi besok? Insya Allah siap Bu Rama. Baiklah Bu Nora, hari ini sebelum Bu Nora melaksanakan kegiatan observasi besok, kita melakukan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu ya Bu Nora ya. Tujuan kegiatan pra-observasi ini yaitu supaya nanti sewaktu Bu Nora melaksanakan observasi, Bu Nora bisa melaksanakannya itu menjadi lebih siap. Kemudian Bu Nora bisa lebih percaya diri dengan membahas ini sebelum kita melakukan observasi, membahas apa-apa kira-kira nanti yang langkah yang akan Bu Nora lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Siap Bu Nora untuk melaksanakan kegiatan pra-observasi? Insya Allah siap Bu Rama. Baiklah Bu Nora, untuk kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Bu Nora. Yang pertama itu kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Nora terapkan kepada anak-anak kita dalam kegiatan pembelajarannya nanti? Terima kasih Bu Rama. Tujuan pembelajaran yang nanti saya terapkan pada anak-anak saya adalah peserta didik itu dapat menjelaskan tokoh-tokoh perumus dari Pancasila. Kemudian peserta didik juga dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dan dapat menunjukkan sikap bangga kita berbahasa Indonesia. Bangga berbahasa Indonesia. Iya. Berarti ini pembelajarannya nanti berkaitan dengan sejarah dan nilai-nilai Pancasila ini juga. Iya, betul, ya, betul, Bu Nora. nanti agak bersemangat ya Bu Nora. Iya. Nah, kira-kira Bu Nora, untuk kegiatan pembelajaran yang akan Bu Nora laksanakan nanti, arah pengembangannya itu ke arah mana? Apa harapan Bu Nora terhadap siswa Bu Nora nanti? Saya berharap pasti peserta didik ini dapat menggali informasi dan mengidentifikasi tokoh-tokoh perumus Pancasila tersebut. Kemudian saya juga berharap peserta didik saya ini lebih percaya diri, dia menampilkan pendapat, ide-idenya. Biasa tuh anak-anak tuh yang paling aktif, dia bisa saling menjelaskan pendapatnya masing-masing. Seperti Zara, Bu Rama, dia sekali itu. Setiap saya tanya dia mau mengeluarkan pendapat. Kemudian saling menghargai jasa-jasa para pahlawan dan mampu berbahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bangga kalau anak memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Iya, berarti jangan nanti yang percaya diri hanya Zahra aja, tapi kita berharap semuanya percaya diri. Betul. Bu Nora ya. Terus kemudian Bu Nora, kira-kira model pembelajaran seperti apa yang akan Bu Nora angkat ini dalam kegiatan pembelajaran kita? Model pembelajaran pada hari ini saya memberikan model pembelajaran tentang discovery learning. Discovery learning. Jadi nanti dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah discovery ya Bu Nora ya. Kemudian tentu anak nanti bisa mengidentifikasi ini, mencari informasi sendiri. Bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila, berbangga berbahasa Indonesia sehari-hari. Kemudian selanjutnya ini Bu Nora, kira-kira untuk pembelajaran Bu Nora yang akan Bu Nora laksanakan ini, apa strategi pembelajaran yang mau Bu Nora lakukan untuk memfasilitasi belajar murid-murid kita ini? Strategi pembelajaran, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di antaranya diferensiasi awal, proses sesuai dengan gaya belajar siswa, dan diferensiasi konten sesuai kebutuhan belajar siswa, dan diferensiasi produk sesuai dengan minat siswa. Berarti Bu Nora ingin berusaha ini untuk memfasilitasi semua kebutuhan anak. Insya Allah penuh. Kita penuhkan. Benar-benar kita berusaha melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid ya Bu Nora ya. Betul sekali. Baiklah Bu Nora, di akhir pembelajaran atau bagaimana nanti kira-kira Bu Nora melakukan penilaian terhadap anak-anak kita? Penilaian di awal, misalnya Bu Rama, penilaian awal itu dengan memberi pertanyaan pemantik, soal-soal pemantik kepada anak-anak, kemudian penilaian sikap saat proses belajarnya, dan berdiskusi kelompok. Terus penilaian akhir kami berikan biasanya dengan tes tertulis. Berarti lengkap ya Bu ya, mulai dari awal diproses sampai akhirnya nanti. Berarti pembelajaran yang akan Bu Nora lakukan besok ini di kelas berapa ini dilaksanakan? Kelas 4 Bu Nora. Di kelas 4. Pada jam keberapa itu Bu Nora? Jam pertama dan kedua. Jam pertama kedua. Terus kira-kira harinya pelaksanaannya ini hari apa Bu Nora? Insya Allah hari Rabu. Hari Rabu. Baiklah. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu Nora. Doakan lancar ya Bu Rama. Semangat untuk melakukan kegiatan observasi ya.
belajarnya dan penuh semangat. Sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita menyanyikan pelajar Pancasila. Ingat tahu lagu itu? Ingat. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan total, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih ya. Apakah sudah mulai semangat hari ini? Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan membiasakan dulu membaca bacaan yang ada pada buku. Ananda semua coba buka buku halaman 3. Belajar Pancasila sebagai dasar negara. Siapa yang tahu dasar negara bangsa Indonesia itu apa? Iya, Pancasila. Pancasila itu terdiri 2 kata, yaitu iya. Panca itu apa artinya? Sedangkan sila? Iya, berarti Pancasila artinya apa? Iya, 5 dasar. Kemarin itu kita pelajari bersama-sama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu 1. Peserta didik dapat menjelaskan tokoh-tokoh perumusan Pancasila. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila. Dan 3. Peserta didik dapat menunjukkan sikap bangsa bangga berbahasa Indonesia. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan nanti Ibu akan menjelaskan materi mengenai keragaman yang ada di Indonesia, keragaman kegiatan yang akan kita lakukan. Terus Ibu akan pembelajaran diawali dengan nanti kamu bisa menyebutkan apa-apa saja keyakinan kelas kita dalam pembelajaran ini, ya. Terus apa salah satunya keyakinan kelas kita apa? Jujur. Iya, hadir tepat waktu. Materi kita adalah pokok perumus dan nilai-nilai Pancasila. Sekarang Ananda lihat ada, perhatikan gambar-gambar yang Ibu pegang ini. Ini 1. Dan empat gambar ini. Empat gambar ini. Apa yang dapat Ananda ketahui mengenai ini? Coba jawab pertanyaan Ibu. Gambar apakah ini? Ya, bagus. 3 tokoh perumusan Pancasila. Apakah lambang negara kita? Ya, burung Garuda. Di dalam burung Garuda itu ada berapa sila di situ? 5. Ya, sila pertama. Makanya kita lagu tersebut ada kaitannya dengan perumusan Pancasila. Dan Ibu akan menjelaskan bahwa perumus Pancasila itu banyak sekali. Coba Anda lihat bukunya di halaman 8. Perumusan Pancasila bukan satu saja tokohnya, tapi ada yang namanya Panitia 9 yang dapat merumuskan Pancasila sebagai dasar negara kita. Makanya diberilah namanya Panitia 9. Tapi yang akan mencetusnya atau merumuskannya adalah 3 tokoh tadi. Tokoh nasional yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara kita. Muhammad Yamin, iya, Soekarno, dan Supomo. Sekarang Anda lihat video pembelajaran diberikan tentang proses perumusan Pancasila. Oke, silakan perhatikan ya. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia.
karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Adalah contoh video pembelajaran awal pertama sekali adalah tentang perumusan Pancasila. Dan dalam perumusan Pancasila tadi, apa yang dapat kamu lihat? Video pertama, perumusan Pancasila tadi tentang tiga tokoh. Ya, terus tentang adanya Pancasila. Terus ya, itu adalah sejarah mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Coba kamu lihat bukunya halaman 6. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Pada awalnya kita lihat di gambar itu semua orang melaksanakan atau membicarakan suatu masalah bersama-sama untuk menyelesaikan bagaimana perumusan Pancasila ini. Ya, jadi pada awalnya Jepang itu mengalami kekalahan melawan Sekutu. Ya, jadi wakil Jepang di Indonesia mengumpulkan para tokoh pemuda Indonesia untuk membantu atau membuat badan BPUPKI. Jepang membantu badan BPUPKI atau persiapan kemerdekaan Indonesia tadi. BPUPKI itu dan PPKI ya diresmikan tanggal 29 April 1945. Jadi ketua dari BPUPKI itu adalah Raditman Video Diningrat. Kemudian dia bersama-sama Raditman tadi berpendapat bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka dibutuhkan dasar negara untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi BPUPKI itu mengadakan sidang pertamanya, yaitu membahas perumusan dasar negara Pancasila. Tanggal berapa tadi sidang BPUPKI dimulai? Sidang BPUPKI yang pertama di dalam video tadi 18 itu adalah sidang yang pertama. Kemudian kamu lihat lagi di halaman 7. Ya, ada tiga tokoh nasional, ya, yang akan menyampaikan gagasannya dalam sidang tersebut. Ketiga tokoh tersebut adalah 1. Insinyur Soekarno, 2. Muhammad Yani, dan ketiga Iya. Apa bunyi dari ide dari Bapak Insinyur Soekarno tadi? Menyatakan bahwa perumusan dasar negara tersebut merupakan hasil musyawarah dari para tokoh-tokoh tadi yang dikenal dengan Panitia 9 tadi. Nah, jadi ketiga tokoh yang mengajukan rumusan dasar negara menyepakati rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Aku akan memberikan LKPD yang dapat kamu kerjakan bersama-sama berkelompok. Ya. Oke. Harus saling kerjasama. Ini siapa ketua di sini? Buat namanya 1, 2, 3, 4 sini ya. Panjangnya nangkep ya. Ayo harus saling menghargai pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya.
perasaannya setelah melaksanakan observasi pembelajaran tadi? Alhamdulillah senang, bangga dan puas apa yang telah kami terapkan kepada anak didik. Anak pun juga seperti itu, semangat dan terus berpartisipasi untuk saling kerjasama dalam pembelajaran. Iya, alhamdulillah ya Bu Nora ya. Iya. Baiklah Bu Nora, hari ini kita sampai pada kegiatan pasca observasi tentang pembelajaran Bu Nora yang Bu Nora laksanakan. Kita akan merefleksi sedikit tentang kegiatan yang telah kita laksanakan kemarin. Iya. Tujuannya kegiatan kita hari ini yaitu bagaimana kita merefleksi kembali bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang telah Bu Nora laksanakan di dalam kelas. Nah Bu Nora, ada beberapa pertanyaan ini yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nora. Banyak kan? Bagaimana perasaan Bu Nora ketika ada supervisor di dalam kelas? Kalau perasaan ya Bu Rama, pertama pasti deg-degan itu ada kan. Iya. Karena kita akan dinilai. Terus kedua harus percaya diri lah Bu Rama dalam menghadapi pembelajaran operasi pembelajaran ini supaya PDN kita lancar dari awal sampai akhirnya nanti. Iya, alhamdulillah pembelajarannya berjalan dengan lancar ya Bu Alhamdulillah Nora. berjalan dengan lancar, sukses dan semuanya bergembira. Iya, alhamdulillah. Nah Bu Nora, kalau begitu bisa Bu Nora ceritakan sedikit bagaimana pelaksanaan pembelajaran Bu Nora di kelas? Oke. Dari awal kami peserta didik kami tetap bersemangat dulu ya Bu Rama ya, karena dari awal kita sudah membuat komitmen ketika ibu guru menerangkan pembelajaran, anak-anak itu harus mendengar, menyimak supaya nanti apa yang kita tanyakan ibu dapat dijawab sama anak. Itu komitmen kita yang pertama. Yang kedua, ketika ada teman nanti bertanya atau menunjuk tangan, sama-sama kita jawab juga. Yang ketiga, dalam kondisi yang belajar itu harus tenang. Karena nanti bisa berpengaruh kepada teman yang lain. Kalau anak-anak yang meribut sedikit pun pasti ada masalah kecil-kecil begitu kan. Jadi kami harus berkomitmen dalam belajar harus serius dan memperhatikan ketika guru menerangkan pembelajaran. Berarti ini sesuai dengan kesepakatan belajar ya. Sesuai dengan kesepakatan kita dalam kelas. Iya, tadi waktu Bu Nora observasi kami juga melihat ya Bu Nora di awal pembelajaran sudah membuat kesepakatan belajar bersama anak-anak. Berarti dengan kesepakatan belajar yang telah dibuat, alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar dan anak-anak mengikuti ya. Iya. Baiklah Bu Nora, dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Nora laksanakan, kira-kira ada tidak hambatan yang Bu Nora hadapi ketika Bu Nora melaksanakan pembelajaran? Hambatan kecil-kecilnya mungkin gini aja Bu Rama, ketika kita menerapkan pelajaran atas nama anak-anak pasti adalah usilnya mungkin atau main kertas-kertas yang di dalam, itu mungkin hambatan-hambatan kecilnya Bu. Kenapa? Karena dalam menerangkan dia asik juga kan, ada juga seperti itu kan. Jadi mungkin itu hambatan yang kami rasakan ketika dalam menerangkan tersebut. Jadi nanti kami kalau udah ada permainan seperti itu pas lebih tegur anaknya, simpan dulu ya permainan itu, dengarkan dulu. Pasti itu kendala kecilnya. Kalau keaktifan belajar anak-anak, Keaktifan belajar anak-anak semuanya betul tangan. Tangannya itu semangat Bu Rama. Semangat. Bisa dia menjawab. Nah, kemudian kadang-kadang dia malu menjawab, dia tunjuk tangan tapi dia malu menjawab. Ada yang seperti itu. Bu, saya Bu, coba jawab. Akhirnya malu. Ada juga yang bisa berani menjawab. Ada yang betul jawabannya. Nah, gitu. Jadi keberanian itu yang kami lihat dulu Bu Rama. Mentalnya itu. Oke, baiklah Bu Nora, untuk hambatan yang Bu Nora sampaikan tadi, kira-kira apa solusi Bu Nora untuk kedepannya, rencana Bu Nora untuk mengatasi hambatan yang Bu Nora alami tadi? Pertama, sesuai dengan kesempatan kita mendengarkan guru ketika menerangkan pelajaran kan. Yang kedua, kami mengingatkan selalu ke anak tidak ada yang membawa permainan dari rumah. Apapun lah jenis mainan dari rumah, tidak ada bawa ke sekolah. Nah, itu contohnya. Yang kedua, kalau nanti permainan itu dibawa pasti akan jadi masalah. Ya kan Bu Rama? Jadi itu yang kami terapkan, tidak ada satupun bermain di jam pembelajaran berlangsung kecuali ketika di jam istirahat. Boleh, silakan. Jadi simpan dulu semua permainan, hadapi dulu pembelajaran berlangsung. Berarti seperti
membuat komitmen tentang kedisiplinan bersama anak-anak untuk ke depannya Iya. untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Ya, Bu Nora, ya. Selain itu, kalau dari segi pelaksanaan pembelajaran, ada tidak yang ingin yang Bu Nora rencanakan untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak di dalam kelas? Misalnya seperti ini, kami ingin sebenarnya meningkatkan motivasi belajar anak dengan cara memakai Infokus. Kita belajar pakai Infokus Iya, pertama. Melalui Infokus itu anak mungkin termotivasi lihat kesimpulan. Jadi kita bisa melihat mana yang memperhatikan, mana yang tidak, mana yang asik-asik aja, mana yang lebih serius kalau dengan Infokus tersebut. Iya. Jadi kami nanti mungkin yaitu jalan satu-satunya mungkin kita harus menggunakan Infokus lebih banyak lagi dalam proses pembelajaran. Baiklah Bu Nora, dari yang Bu Nora sampaikan tadi bisa kita simpulkan Bu Nora rencana kedepannya itu membuat komitmen Iya. bersama anak-anak ini Iya. tentang kedisiplinan, dikuatkan lagi kesepakatan kelas dalam kelas, kemudian menggunakan media yang lebih Iya, menarik yang ini ya Bu menarik. Nora Iya. ya, untuk meningkatkan motivasi belajar Iya. anak-anak Iya. kita di kelas. Nah Bu Nora, rencana ini aksi ini kapan rencananya ingin Bu Nora mulai? Yang membuat komitmen tadi, yang menggunakan Infokus tadi, kapan kira-kira bisa dilaksanakan? Seterusnya itu setelah Iya. pembelajaran itu Bu Rama, Secepatnya secepatnya ya, Bu, ya? secepatnya akan dilaksanakan seperti itu. Iya. Karena memang senang anak kayak begitu belajar Iya. dengan pakai fokus. Jadi dia tertarik melihat gambar-gambar video itu, dia tertarik Bu Rama. Mungkin Iya. secepatnya Secepatnya laksanakan ya. laksanakan. Baiklah Bu Nora, mudah-mudahan apa yang Bu Nora inginkan tadi, tujuan Bu Nora tadi semuanya Iya. bisa terlaksana sesuai Amin. dengan yang Iya. direncanakan Amin. dan secepatnya bisa terlaksana di Iya. dalam kelas ya Bu ya. Iya. Tetap semangat ya Bu Nora. Semangat Bu Rama. Iya, semangat. Nah, Bu Nora, terakhir ini bagaimana perasaan Bu Nora melaksanakan coaching bersama kami ini? Senang, puas, merasa bangga kita Iya. berkolaborasi gitu ya Bu ya. Nah, Iya, iya. senang rasanya, puas sekali. Baiklah, mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu kita melaksanakan coaching Iya. seperti ini. Terima kasih nih Bu Nora atas Sama-sama, Bu kesempatannya, Nora. atas waktunya. Sekian saja untuk kegiatan coaching kita hari ini di Pasca Observasi. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nora.